Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kita kali ini. Di video ini kita akan melanjutkan di bukti transaksi nomor 4. Ya, di bukti transaksi nomor 4 ini PT Aku Jatuh Cinta menerima bukti pengeluaran kas. Nomor buktinya adalah BKK 11-2 tertanggal 10 November 2018. Nomor buktinya adalah nomor ceknya CP11-002. Dibayarkan kepada kantor PLN dan Telkom, jumlahnya 2.865.000. Pembayarannya dipisah rekening listrik sebesar 1.185.000, pembayaran rekening telepon 1.680.000. Nah, kalau Anda sebagai seorang akuntan menerima bukti pengeluaran kas ini, maka Anda akan memasukkannya ke dalam jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Ya, Cash Payment Journal. Nih. Isi tanggal 10, bulannya adalah November. Evidence numbernya adalah BKK 11-2. Deskripsinya Anda isi dengan pembayaran listrik dan telepon sesuai dengan keterangan ya. Dokumen nomor kita ngambil di CP11-002. Ada di mana? Ini C11-002. Post refnya kita kosongkan. Kemudian pada saat terjadi pembayaran listrik dan telepon, maka apa yang terjadi? Maka bebannya bertambah, yaitu telepon dan electricity expense dengan nomor akun 6-1200 sebesar 2.865.000. Kenapa dia di debit? Karena terjadi penambahan biaya. Ingat, biaya saldo normalnya di debit. Maka pada saat terjadi penambahan, maka posisinya dia di debit. Biaya ini biaya apa? Sudah teridentifikasi berdasarkan dokumen bahwa biaya ini adalah biaya pembayaran telepon dan listrik. Selanjutnya di kredit adalah cash in bank atau kas ya sebesar 2.865.000. Kenapa dia dikredit? Karena mengeluarkan kas. Kas jika berkurang maka dikredit. Ini adalah jawaban untuk bukti transaksi nomor 4. Jika kita narasikan, maka pada tanggal 10 November dengan evidence number BKK 11-2 ada pembayaran rekening listrik dan telepon dengan dokumen nomor CP11-002 adalah sebesar 2.865.000, maka cash in bank yang dikeluarkan adalah 2.865.000. Ini jika kita narasikan. Selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 5. Anda sebagai seorang akuntan menerima bukti transaksi seperti ini. Voucher kas kecil nomornya V11-2 tanggal 12 November adalah untuk pembelian perlengkapan sebesar Rp600.000 belinya di toko Lola Mart. Maka Anda langsung mencatatnya di dalam jurnal Petikas atau Peticash Journal. Ada di sheet nomor 12345 Kita tulis tanggalnya adalah tanggal 12 November V11-2 dari sini untuk pembelian perlengkapan deskripsinya. Nah, akun name-nya adalah namanya store supplies. Kita bisa melihat kalau untuk pembelian perlengkapan maka nama akunnya apa yang cocok di soal adalah store supplies dengan akun number 1/1600 sejumlah Rp600.000
Peti cash yang dikeluarkan Rp600.000. Pembelian perlengkapannya, dia posisinya di debit karena perlengkapan bertambah. Cash berkurang sebesar Rp600.000. Ya, karena perlengkapan termasuk dalam komponen harta. Maka jika bertambah, dia berada di posisi debit. Ini adalah jawaban untuk transaksi nomor 5. Selanjutnya, kita coba bahas untuk transaksi nomor 6. Nah, di dalam transaksi nomor 6, Anda sebagai seorang akuntan menerima bukti transaksi seperti ini. PT Aku Jatuh Cinta, di sini ada faktur, nomornya adalah F10-1, tanggalnya 13 November. Nah, kalau Anda mendapatkan bukti transaksi seperti ini, maka tugas Anda menganalisa, ini faktur apa kira-kira? Apakah faktur penjualan atau faktur pembelian? Kita bisa lihat, kepada yang terhormat toko Metro Elektro, tanggal kirimnya adalah 13 November, purchase order 11.5, terminnya adalah 4/10, N/30, maka sudah otomatis ini namanya faktur penjualan. Kenapa? Karena PT Aku Jatuh Cinta mengirimkan kepada toko Metro Elektro dengan term menjual kepada toko Metro Elektro sebesar 228.800.000. Ini adalah item yang dibeli oleh toko Metro. Jadi pada tanggal 13 November ini terjadilah penjualan secara kredit. Buktinya mana? Ada termin. Kalau terjadi penjualan secara kredit, maka Anda sebagai seorang akuntan berdasarkan bukti transaksi ini, maka harus mencatatnya ke dalam jurnal penjualan. Kalau di dalam akuntansi perdagangan, maka disebut jurnal penjualan atau sales. Tapi kalau di perusahaan jasa, maka namanya pendapatan. Oke, kita ke sales journal. Oke, kita tulis tanggalnya 13, bulannya November, evidence numbernya adalah F10-1. Deskripsinya kita tulis toko mana, toko Metro Elektro, post ref-nya kita kosongkan. Selanjutnya pada saat terjadinya penjualan secara kredit, maka apa yang bertambah? Account receivable, piutang. Piutang bertambah, pendapatan bertambah, atau sales-nya bertambah. Piutangnya berapa? 228.800.000. Dari mana angkanya? Berdasarkan bukti transaksi. Ya, selanjutnya ada sales yang dikredit. Salesnya berapa? 208 juta. Angka ini dari mana? Angka ini adalah dari 8 kali 18.500, hasilnya berapa? 5 kali 12 juta, hasilnya berapa? Selanjutnya dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 208 juta. Ini adalah nilai penjualannya. Nah, di kebijakan akuntansi itu disebutkan ada setiap kali penjualan ada PPN outcome. Ingat, PPN outcome itu berlaku untuk penjualan. Sedangkan pembelian PPN income. Maka dia harus berdampingan dengan penjualan. Nah, PPN outcome-nya sebesar 20.800.000. Angka ini dari mana? 10% kali 208 juta. Kenapa 10%? Karena memang tarif PPN itu adalah 10%. Sudah menjadi peraturan ya. Jadi 208 juta kali 10%, hasilnya adalah 20.800.000. Ingat, di perusahaan dagang itu pada saat terjadinya penjualan, maka di situ berpengaruh juga harga pokok penjualan atau COGS, Cost of Goods Sold, sebesar 150.800.000. Angka ini dari mana? Angka ini adalah dari 8, karena COGS atau harga pokok penjualan, maka 8 dikali harga beli. Kalau 18.500.000 ini kan harga jual.
Nah, kalau menghitung harga beli, maka dikalikan, kalau menghitung COGS, maka dikalikan harga beli. Sama, AC juga sama, 5 dikalikan harga beli. Harga belinya berapa dari masing-masing ini? Kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini harga beli untuk TV adalah 12.600.000. Harga beli untuk AC adalah 10 juta. Tinggal dikalikan. Nanti hasilnya adalah, sebentar, kita balik lagi dulu ke sini ya. Nanti hasilnya adalah 150.800.000. Selanjutnya pada saat terjadi penjualan, maka otomatis persediaan pun berkurang. Maka dia dikredit. Sama, yaitu 150.800.000. Ini adalah bukti transaksi nomor 6. Selanjutnya, kita ke bukti transaksi nomor 7. Ini voucher kas kecil, nomornya adalah V11-3, tertanggal 15 November 2018. Ini adalah untuk pembelian perlengkapan sebesar 1 juta. Sudah otomatis kalau Anda sebagai seorang akuntan, maka ini akan dimasukkan ke dalam jurnal petikas. Ya, nih tanggalnya 15 ya, V11-3, pembelian perlengkapan, akun name-nya namanya store supplies, akun numbernya 1/1600, jumlahnya adalah 1 juta. Nah, maka petikas yang keluar pun 1 juta. Ini adalah jawaban atau jurnal untuk transaksi nomor berapa tadi? Nomor 7. Oke. Lanjut ke bukti transaksi nomor 8. Menjadi mulia dengan ilmu. Pada saat Anda sebagai seorang akuntan menerima bukti ini, nota kredit, maka ini adalah nota retur. NK, nota kredit 11/1 tanggal 17 November. Jadi pada tanggal 17 November terjadi returan. Nah, retur ini retur penjualan kah atau retur pembelian? Nah, kita lihat kepada yang terhormat toko Metro Elektro, Jalan Jenderal Sudirman nomor 50. Kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang telah dikembalikan atas faktur nomor F11-1 tertanggal 13 November 2018. Kita lihat, kita breakdown lagi bukti transaksi kita. F11-1 apakah ada tanggal 13 November ke atas. 15. Adanya F10, berarti ini salah ya. Salah nulis soal, harusnya di sini F10-1. Nah, ini diretur. Nah, pada saat tanggal 13 ini kan ada penjualan ya. Ada penjualan, ternyata setelah diterima barangnya ada yang reject. Ini mungkin saja, maka direturlah sebesar 53.800.000. Maka kalau ada retur, maka bagaimana perlakuannya? Dimasukkan ke dalam jurnal mana? Jika ada returan, maka dimasukkan ke dalam memorial jurnal. Ini di sheet nomor 1, 2, 3, 5. Tanggalnya adalah 17 bulan November. Evidence numbernya NK11-1. Ya. NK11-1. Nah, sebelum kita ke nomor account, biasanya kita harus deskripsikan dulu. Pada saat terjadi retur penjualan, maka namanya adalah sales retur. Sales retur berada di debit. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan penjualan, sales berada di kredit. Nah, untuk mengurangi itu, maka harus dibuat berlawanan, yaitu di debit, sales retur. PPN outcome juga berada di posisi debit. Karena pada saat penjualan, PPN outcome posisinya di kredit. Nah, selanjutnya yang dikredit apa? Yang dikredit adalah account receivable. Kenapa? Karena pada saat penjualan, account receivable di debit. Karena ada returan, maka di kredit. Account receivable. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama akunnya, selanjutnya kita lihat nomor akunnya untuk sales retur adalah 4/1200. PPN outcome adalah 2/1500.
Account receivable adalah 1 strip 1.300. Berapa account receivable-nya? 53.900.000. Ada di mana? Di soal. 53.900.000. Selanjutnya, berapa sales-nya? Sales return-nya 49 juta rupiah. Ini dari mana? 2 kali harga 2 kali 18.500.000 berapa? 1 kali 12 juta berapa? Kemudian dijumlah, maka hasilnya adalah 49 juta. PPN outcome-nya adalah 10% kali 49 juta sebesar 4.900.000. Ini adalah untuk jawaban transaksi nomor 8. Nah, biasanya setiap kali ada penjualan kan biasanya berpengaruh juga pada COGS dan merchandise inventory. Maka pada saat returan pun sama. Kebetulan ini dipisah di transaksi nomor 9. Ya, ini adalah bukti memorial, nomornya adalah B11-1, tanggalnya sama 17 November. Dari Tuan Nanta, ini adalah bukti pendukung nota kredit. Nah, ini kopiannya, nomor NK11-1, yaitu di atas ini. Nah, ini pendampingnya, pendukungnya ya. Bahwa HPP untuk barang-barang yang dikembalikan karena rusak adalah TV sebesar 12.600.000 per unitnya harganya. Untuk AC 11 juta. Nah, ini HPP-nya. Nah, kita tinggal menambahkan di sini di memorial journal juga 17 November, evidence number-nya adalah BM11-1. Misalnya pada saat terjadi penjualan, merchandise inventory itu posisinya di kredit. Maka pada saat ada returan kita balik menjadi di debit. COGS pun sama, pada saat terjadinya penjualan posisinya di debit, maka pada saat terjadi retur dibalik COGS di kredit sebesar 35.200.000. Angka ini dari mana? Dikalikan TV 12.600.000 dikali berapa yang diretur? 2 kali 12.600.000. AC 10 juta dikali berapa yang diretur? 1. Nah, setelah dikalikan ada jumlahnya, kemudian TV dan AC dijumlah sehingga menghasilkan 35.200.000. Ini adalah jawaban dari bukti transaksi nomor 9. Demikian video kali ini, kita sampai dengan transaksi nomor 9. Kemudian untuk transaksi berikutnya kita akan hadir di video berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan Anda komentar jika orang paham di kolom komentar. Kemudian silakan jika Anda sudah melihatnya absen, biar saya bisa mengetahui bahwa video saya direspon dengan baik oleh teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi mulia dengan ilmu.